kitab Taurat, kemudian dibuatkan mimbar secara khusus, bahkan dibuatkan yang lebih tinggi dari orang supaya semua umat itu bisa melihat. Jadi memang dibuatkan khusus untuk mimbar untuk sabda Allah, tempat yang paling pas untuk membawakan itu. Ya, tapi sebagai variasi saya secara pribadi pernah sesekali itu mempraktekkan turun ke bawah. Lebih-lebih kalau misal dengan anak-anak, saya bisa turun ke bawah. Tapi yang paling tepat itu di mimbar. Waktu mulai misalnya kan dulu kan bikin ada salib terus berduduk. Kalau misalnya kalau ke WC ke WC? ada salib lagi ada salib lagi kan break dulu ya, Pak. Aku gak bisa jawab itu. Tapi ya aku paling gitu tadi. Ya intinya kamu pokoknya masih ada di dalam doa. Selama kamu pergi ke belakang itu kamu doa ya ada masalah gitu ya. Jadi gini, doa itu satu kesatuan, satu rangkaian. Jadi nggak ada istilahnya istirahat dulu, nggak begitu. Jadi kalau menurut saya ya kamu ke belakang ya tetap dalam suasana doa supaya nyambung dari awal sampai akhir itu nyambung terus. Ya, bahwa kamu kasih tanda salib dulu terus nanti mulai lagi tanda salib lagi ya itu praktek terserah kamu. Tapi saya mengatakan bahwa misa itu satu rangkaian doa, kamu ke belakang pun itu ya masih dalam doa. Gitu. Harusnya sikapnya kita waktu saat pendoaan sama waktu saat mengerjakan eksekusi gimana? Berdiri. Oh iya. Nah, sekali lagi pemercikan itu kan juga melambangkan pembaptisan kita. Ya biasanya itu karena salib. Ya, waktu di Indonesia kan ya Agustina. Ya berdiri ya. Nggak perlu tanda salib. Ya. Kalau itu bukan, nggak perlu tanda salib. Tapi kalau pemercikan perlu, karena itu mengingatkan kita pada sakramen baptis. Jadi baptis kan selalu tanda Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi bikin tanda. Misa dan ibadah. Kalau Kristen kan perjamuan. Biasanya kan mereka istilahnya perjamuan kudus. Gini, ibadah. Jadi gini, gereja kita membedakan dua, liturgi dan devosi. Ya, devosi ini kesalahan pribadi. Tapi biasanya juga kesepakatan bersama. Misalnya rosario itu kan sudah ada urut-urutannya, ya kan? Liturgi itu doa resmi gereja. Jadi ini baku. Misalnya seperti misa, urutannya itu sudah baku seperti itu. Tapi kalau devosi itu boleh diganti-ganti, boleh diubah, disesuaikan gitu. Nah, ibadat kalau Ekaristi kan penuh itu ada dua bagian. Jadi liturgi sabda dan liturgi Ekaristi, ya kan? Nah, kalau ibadah sabda itu biasanya hanya pada bagian awal saja. Sabda dari doa pembuka, kemudian tobat, kemudian bacaan pertama, bacaan kedua, renungan, sudah doa permohonan selesai. Itu ibadah saja. Tapi kalau Ekaristi dua-duanya. Jadi kita hanya mengenal dua, liturgi doa resmi, devosi doa kesalahan pribadi. Tadi saya 2 kali terima komuni itu kan biasanya setiap orang kasih 1 dan saya terima 2. Terus saya harus balikin atau terima? Saya dikasih 2. Ya, kalau kamu makan, duduk, kamu ngambil makan, habis masih kurang, ambil lagi. Kamu makannya berapa kali? 1 kali. Tapi kalau kamu duduk makan selesai, kamu pergi, udah sana, kok lapar lagi ya? Makan lagi, itu berarti makan. Jadi kalaupun kamu terima 2, kamu terima 5, atau kamu terima secuil, itu sama, ya sama. Jadi kamu tidak perlu dikembalikan. Kalau memang kebetulan dapat 2, ya sudah. Saya kalau bisa di lingkungan, itu kan kadang-kadang
komuninya terlalu banyak. Nah kalau sisa kan harus dibawa ke paroki, disimpan di paroki. Susah bawanya, sudah bagi lagi, kasih lagi, kasih 3, kasih 4 gitu. Tapi itu sama kamu dapat secuil, sama-sama menerima Kristus. Tadi ya. Kan yang bisa itu Rasulullah-nya itu beda. Nah dari Rasulullah kedua kalau nggak salah. Nah itu yang membedakan itu apa sih Romo? Doa syukur agung itu ada intensinya. Ada doa syukur agung yang meriah, itu khusus untuk hari raya. Misalnya doa syukur agung pertama, doa syukur agung kedua, ketiga, 4 itu biasanya untuk masa biasa. Doa syukur agung ke-5, ke-6 itu biasanya untuk masa tobat atau prapaskah. Doa syukur agung 7 itu untuk intensi-intensi khusus, misalnya tahbisan, misa kemerdekaan, misa intensi khusus. 8, 9, 10 itu untuk kategoria, untuk anak-anak dan remaja. Nah, maka pilihan doa syukur agung itu juga menyesuaikan dengan itu. Tapi kalau Romo Tandio selalu pakai doa syukur agung ke 10. Nah, kami pernah tanya Romo Tandio, Romo, itu kan untuk anak-anak, kok dipakai untuk misa terus-menerus? Jawabannya apa? Nah, kita kan anak-anak Allah. Bisa aja jawabnya. Ya, lagi. Maknanya terima berkat yang dilakukan oleh anak-anak setiap minggu itu apa? Apa? Anak-anak setiap minggu yang selama minggu kan terima berkat. Nah, itu maknanya apa? Ya berkat. Ada yang mengartikan komuni batuk. Soalnya kan terimanya habis komuni, ya. Tapi sebenarnya itu berkat untuk anak-anak. Artinya anak-anak kan belum memahami makna untuk menerima komuni. Jadi ya cukup menerima berkat. Artinya ya mereka juga menerima kehadiran Kristus, tapi tidak seperti yang lain karena mereka belum bisa paham. Jadi kalau mereka sudah paham apa artinya menerima komuni, ya baru mereka bisa terima. Misa kebaktian. Kebaktian itu Kristen, ya, Kristen. Misa, kalau misa itu istilahnya macam-macam ya. Ada yang Ekaristi, ada perjamuan kudus, ada misa. Itu sama, menunjuk hal yang sama. Kenapa kita pakai misa? Karena biasanya pada akhir perayaan Ekaristi itu kan imam mengatakan pergilah kita diutus, ya. Dalam bahasa Latinnya ite missa es. Ite missa es. Misa sudah selesai, pergilah engkau diutus. Nah, karena menggunakan kata misa itu terus orang, oh itu misa gitu. Jadi tekannya kepada perutusan. Tapi sama ya perayaan Ekaristi ini juga. Kebaktian itu biasanya dipakai untuk gereja Kristen, kita nggak pakai itu. Nah, kebaktian tidak selalu perjamuan kudus. Kalau mereka membedakan kebaktian dan perjamuan kudus. Kebaktian itu seperti ibadah sabda atau seperti PD begitu. Tapi kalau perjamuan itu mereka dibagi roti, anggur masing-masing begitu. Pertanyaannya Kak Agustin, kan kalau Bapak ikut dia di tempat lain, kalau di mereka itu biayanya nggak sama kayak jam misa. Jadi mereka membawa anak-anaknya untuk ikut misa. Tapi saat dia mereka tidak menerima berkat. Ada dua loh. Yang pertama, sejak kapan kita harus mengimbau anak-anak untuk ikut misa? Maksudnya mereka ikut misa dan ikut dia, atau berkat yang mereka terima itu sama seperti komuni yang kita terima. Jadi menggantikan mereka tidak ikut misa nggak apa-apa, tapi mereka ikut sekolah minggu dan mereka terima berkat. Sebenarnya begini, ya memang ada plus minusnya ya. Kalau mereka ikut dia, mereka sebenarnya kehilangan kesempatan untuk merayakan Ekaristi dan memahami Ekaristi.
Tapi kalau mereka merayakan Ekaristi, mereka kehilangan kesempatan untuk pembinaan iman yang lain. Nah, merayakan Ekaristi juga tergantung orang tuanya menjelaskan apa enggak, paham apa enggak. Tapi sebaiknya sebenarnya yang ideal itu anak-anak merayakan Ekaristi bersama dengan orang tua, sambil orang tua mengajari makna Ekaristi yang benar untuk anaknya pelan-pelan. Yang ideal begitu. Nah, sedangkan tempat kita kenapa kok bersamaan? Itu sebenarnya juga ada alasan pastoral. Daripada anaknya di dalam gereja ganggu, lebih baik dititipkan di sini. Alasannya dibina. Alasannya dibina. Ada kelemahannya. Maka itu kalau ketika kalian punya ide pada hari Minggu kelima, kalian yang apalagi yang sudah besar itu ikut misa, saya setuju. Karena itu latihan bagi mereka untuk memahami Ekaristi. Sehingga pada saat mereka waktunya persiapan komuni pertama, mereka sudah ngerti. Gitu loh. Nah, yang sekarang ini kan yang terjadi, Glenn, ketika ikut persiapan komuni pertama, diajari nggak ngerti. Oh, misa urutannya apa? Nggak ngerti. Maka kalau kalian ada misa minggu kelima itu saya setuju. Kita memang tidak ideal. Nah, yang ideal itu anak-anak bisa bersama dengan orang tua. Anak-anak itu terima berkat apakah harus di dalam gereja atau boleh di ruang sekolah minggu? Ya, berkat itu kan bisa diberikan di mana-mana. Ya, artinya di luar misa pun boleh. Tapi sekali lagi itu tadi supaya anak-anak juga semakin kenal dengan Ekaristi. Walaupun sayang sekali karena hanya maju waktu berkat saja. Makanya kan saya usul. Jadi kalau hari Minggu pas pelajaran dia itu jangan aktivitas full. Setelah itu sudah waktunya anak gembala, ayo baris lari-lari semua gitu ya, terus balik lagi. Itu anak-anak tidak siap, tidak ngerti. Maka saya usul, jadi kamu harus mengatur waktumu, beri waktu juga untuk anak-anak. Ya, ini aktivitas stop, berhenti di sini, terus kira-kira kurang 10 atau 15 menit sebelum terima berkat, anak-anak dibikin semacam ibadat kecil, ayo berdoa bersama, tenang, menyiapkan hati, supaya mereka juga menyadari, oh aku menerima Kristus dengan berkat ini, gitu. Sehingga nggak seperti anak-anak kan lari-lari. Jadi kalau kita bawa dalam suasana doa, bawa ke sana juga dalam suasana doa, terima berkat, balik ke sini doa lagi. Setelah itu mau melanjutkan aktivitas atau selesai ya terserah. Tapi saya menyarankan kamu di sini juga bikin semacam ibadah kecil. Nah, membawa anak-anak supaya sekarang kita bertemu dengan Tuhan, kita menerima Kristus. Orang kalau mau ikut dokumen kok harus minimal kelas 4 SD, kok nggak kelas 3 atau kelas 5 SD? Itu ya umumnya kelas 4 atau umur 10 tahun. Karena Santo Pius itu pertama kali yang mengizinkan anak-anak boleh terima komuni. Zaman dulu enggak boleh, yang dewasa yang baru boleh. Nah, kenapa kok dia mengizinkan? Karena suatu hari dia tanya kepada anak umur 10 tahun, anak itu tanya ke dia, kok kamu nggak boleh terima komuni? Terus ditanya balik, kamu ngerti nggak terima komuni itu apa? Ngerti. Apa itu terima komuni? Aku menerima tubuh Kristus. Nah, langsung, oh kalau begitu anak-anak umur 10 tahun itu sudah paham apa artinya menerima komuni. Maka Santo Pius mengajarkan atau membuat peraturan anak-anak umur 10 tahun boleh terima komuni dengan persiapan. Itu ketentuan umum. Secara pastoral, ya batasannya adalah paham, ngerti. Maka saya, kalau ada orang tua, Romo anak saya ini, kakak adik ini biasanya bareng-bareng, terus saya nggak boleh, nggak begitu. Tapi saya tanya dulu ke anaknya, kamu ngerti nggak apa artinya menerima komuni? Kalau kelas 3 dia sudah paham, ya kelas 3 pun boleh, silakan. Tapi ketentuannya batasnya segitu.
Di bawah itu, berdasarkan pengalaman saya, di bawah biasanya kelas 3 itu ya ada yang sudah ngerti, ada yang belum. Kelas 2 kan. Alat terima berkat itu yang bertetannya gimana? Beda-beda, ada praktek beda-beda. Di beberapa tempat atau secara umum itu kalau mau terima itu begini, itu untuk membedakan supaya romonya nggak bingung. Ya, kalau orang yang belum dibaptis, apalagi yang dewasa, kalau dia begini otomatis oh saya ini nggak terima komuni, langsung beda kan. Tapi kalau begini, nah itu beberapa kali saya bingung, mau saya bagi romo berkat saja, gitu. Atau romo saya belum dibaptis, oh baru saya kembalikan lagi baru berkat ini. Tapi kalau dia langsung begini, oh saya langsung tahu kalau dia tidak terima komuni. Memang itu lebih praktis. Nah, kalau untuk dia kan sudah jelas bahwa ini nggak akan terima komuni, ya loh. Tapi kalau yang bisa di gereja, anak yang sudah agak besar kelas 3, kan saya nggak bisa membedakan. Ya kan kelas 3 atau orang dewasa yang belum dibaptis, kan saya nggak bisa membedakan. Kalau cuma begini aja, gitu. Tapi kalau maju langsung begini, langsung tahu. Tapi kalau anak-anak di sini, kan pasti nggak terima komuni. Datangnya aja setelah selesai semua. Gitu. Ya. Wes, apalagi? Lalu sikapnya anak-anak waktu doa syukur agung itu seperti apa? Kalau umat kan semua mengangkat tangan seperti ini. Kalau anak-anak yang belum komuni pertama sama aja lah. Sama nggak apa-apa. Ya diajari. Yang jelas itu jangan hanya, kamu begini, jangan. Tapi kamu ajari juga apa artinya begini, kenapa kamu begini, gitu. Kenapa kamu harus nyembah? Karena pada waktu itu tubuh Kristus, Kristus. Gitu. Jadi kita harus menyembah. Sehingga orang itu tahu, oh kenapa kok saya nyembah, gitu ya. Bukan kayak tadi tanda salib, tahu-tahu gini, apa artinya gini, gitu. Kalau kamu bisa menjelaskan begini, terus kamu praktekkan, kamu bisa menjelaskan dan kamu bisa mempraktekkan, ya oke, silakan. Jadi kamu harus jelaskan. Yang terpenting itu penjelasannya. Kalau kita kan Katolik ya, oh kalau karismatik itu sama seperti Kristen gitu, itu ditanya gitu loh. Jadi karismatik itu dalam enggak, misalnya hampir sama gitu loh. Nah itu bedanya gimana? Yang bisa kita ambil untuk keunggulannya kita jawab itu gimana? Memang karismatik itu menggunakan cara yang mirip atau bahkan sama dengan cara-cara Kristen. Cara Kristen. Jadi ujian, kemudian firman, istilahnya pun kalau kita sebenarnya Katolik itu sabda. Ya, yang aslinya sabda. Tapi kalau kemudian kan ya akhirnya istilah-istilah Kristen juga masuk ke tempat kita. Bahkan kemudian cara berdoanya pun akhirnya diadopsi oleh orang-orang Katolik tanpa ngerti. Misalnya apa? Berdoa. Kalau Kristen kan kami berdoa, kami mengaturkan semuanya dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Ya, tempat kita enggak. Kebiasaan kita selalu Tritunggal. Ya. Selalu Tritunggal. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Selalu Tritunggal, di akhirnya itu. Atau demi Kristus Tuhan kami, gitu saja. Gitu. Nah, tapi orang itu kemudian mengadopsi begitu saja. Nah, itulah bahayanya. Makanya orang karismatik itu kalau tidak paham teologinya, perbedaan teologi Katolik dengan Kristen, menganggap bahwa sama. Nah, akhirnya kemudian malah justru banyak orang Katolik yang pindah ke Betani.
Padahal jauh sekali perbedaannya. Kalau mau ditanya mana yang lebih lengkap, ya jelas Katolik. Kenapa kok Katolik lebih lengkap? Karena Kristen hanya prinsipnya 3. Sola Gratia, Sola Scriptura, Sola Fide. Sola Gratia itu hanya rahmat. Kita selamat hanya karena diberi rahmat oleh Tuhan. Oke. Tapi bukan hanya mengandalkan rahmat terus kita diam saja, enggak. Rahmat itu kerjasama dengan kita, ya Allah. Sola Scriptura. Hanya yang benar itu apa yang diajarkan dalam kitab suci. Kita enggak. Kita mengenal yang namanya tradisi dan magisterium. Karena kitab suci ini sendiri mengatakan satu bab di Injil Yohanes itu ya. Kalau semuanya ditulis, seluruh dunia itu tidak muat. Menuliskan tentang Yesus tidak muat. Tapi semua yang ditulis di sini sudah ditulis semua lengkap supaya kamu percaya. Nah, berarti apa? Berarti ada banyak ajarannya Yesus yang tidak ditulis dalam kitab suci, tapi dipraktekkan oleh gereja. Nah itu makanya tradisi itu. Jadi apa yang diajarkan Yesus itu yang pokok-pokok, yang inti-inti ditulis dalam kitab suci, tapi yang tidak tertulis itu dipraktekkan oleh gereja. Nah gereja Kristen nggak pakai itu, gitu, nggak lengkap. Nah yang terakhir sola fide hanya 5. Itu makanya kalau ditanya teologinya jauh. Misalnya praktek tentang doa untuk arwah, praktek menghormati orang kudus. Nah, seperti itu nggak ada. Jauh sekali, teologinya sangat jauh berbeda. Yang paling dekat itu gereja Kristen Protestan, teologinya mirip. Nah, wis setengah 3. Apa? Intinya tuh begini, kan setelah Bapak kami, terus ada doa damai. Doa damai itu sebenarnya antara kita dengan Tuhan. Tapi Yesus mengatakan dalam Injil juga ada yang mempraktikkan begini. Kalau kamu membawa persembahan, hendaknya kamu berdamai dulu. Maka ada yang mempraktikkan sebelum persembahan dan salam damai dulu. Nah, jadi yang lebih liturgis itu ya setelah anak domba Allah. Hanya saja kalau saya pribadi, udah salam damai itu jalankan saja. Karena apa? Kalau kita mengadakan setelah doa damai terus salam damai, suasananya kemudian jadi ramai. Padahal kan setelah itu anak domba Allah terus menyambut komuni, itu kan kita harus benar-benar. Maka kalau saya pribadi ya sudah agak lama ini saya nggak mengajak umat untuk salam damai, tapi dipraktekkan di gereja kita memang setelah doa damai itu. Mau tanya Pak Sarong. Oh ini sudah di luar Ekaristi loh ya. Gimana teman-teman? Kalau karisma kadang kan doanya nggak bahasa roh gitu ya. Nah ini kadang saya pikir gini, mau kalau orang yang bisa bahasa roh itu orangnya suci gitu loh. Soalnya saya nggak terus. Bahasa roh itu apa tuh? Ya. Bukan pemahamannya, tapi apa itu? Termasuk apa? Bahasa roh itu termasuk karunia. Ya. Namanya karunia itu ya tergantung yang memberi karunia. Iya toh? Tergantung yang memberi karunia. Terus, buat apa diberi karunia itu? Kan gitu. Misalnya,
ini ada banyak orang, ya toh. Coba sekarang ditanya, apa semua bakatnya sama? Enggak sama. Kenapa kok beda-beda? Apa wajahnya semua sama? Kenapa kok beda-beda? Ya toh. Jadi ya tergantung yang memberi. Tuhan maunya begitu ya sudah, yang bisa, yang nggak bisa, yang nggak bisa. Tapi diberi karunia itu ada tujuannya. Buat apa? Apa kita harus doa bahasa roh? Apa Tuhan itu nggak ngerti kalau kita doa pakai bahasa kita? Nggak harus. Dan itu tidak menandakan suci atau tidak suci. Ya. Yesus sendiri mengatakan, kita itu loh bisa bikin mujizat, bisa nubuat, bisa menyembuhkan, bisa macam-macam, tapi sama Yesus diusir loh. Diusir. Itu Yesus mengatakan, loh Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Bukankah kami membuat mujizat demi namamu? Loh, membuat mujizat bisa demi nama Tuhan. Tapi Tuhan mengatakan, kenyalah engkau daripadaku, hai kamu pembuat kejahatan. Loh, masa membuat mujizat kok membuat kejahatan? Logikanya di mana? Karena tidak ada kasih. Itu kan begitu. Jadi orang yang diberi karunia itu belum tentu orangnya suci. Tapi diberi karunia itu pasti ada maksudnya. Nah, maksudnya untuk apa? Untuk kebaikan jemaat. Maka aturannya sebenarnya orang yang bahasa roh itu hanya boleh menggunakan bahasa roh ketika ada orang yang bisa menerjemahkan bahasa roh. Kalau tidak ada, itu dia pakai sendiri harusnya. Tidak boleh dipakai untuk umum. Tidak boleh, aturannya begitu. Karena bahasa roh itu untuk kebaikan jemaat. Nah, sekarang yang praktek yang salah kaprah, orang yang merasa bisa bahasa roh belum tentu bahasa roh ya. Harus dilihat dulu. Nah, dipakai sembarangan, pokoknya bahasa roh enggak. Lalu buat apa? Gitu. Kalau secara pribadi supaya lebih dekat dengan Tuhan, oke, itu bisa dipahami maksudnya. Tapi kalau untuk jemaat itu tujuannya untuk kebaikan jemaat, dan kalau dipakai bersama harus ada yang bisa menerjemahkan. Jadi sebenarnya tidak boleh dipakai sembarangan. Termasuk karunia menyembuhkan, karunia nubuat, karunia mengajar, karunia apa macam-macam itu untuk kepentingan jemaat. Jadi pemahamannya salah ya. Satu, belum tentu orang yang bisa bahasa roh lebih suci. Tidak harus bisa bahasa roh, karena Tuhan itu ngerti bahasa apa-apa kok. Kamu ganti bahasa Inggris, ganti bahasa Jawa, ganti bahasa Indonesia, ganti bahasa Arab, bisa semua. Yang mungkin bahasa Tuhan kok ya. Gitu. Dua ya, malah justru saya mengatakan hati-hati. Ada orang yang merasa bisa bahasa roh, tapi apakah itu bahasa roh? Nah, bagaimana ngeceknya? Ya dari buahnya. Kalau orang itu menerima karunia, mestinya dia lebih dekat dengan Tuhan. Lalu buahnya dari perbuatan itu bagaimana? Kalau ternyata malah justru menjadi kesombongan rohani, nah, itu mungkin rohnya roh Buddha. Ya, tuh. Wes, saya kira cukup. Ya. Tapi kok ini di luar karistis sih. Itu ada kayak persamaan atau perbedaan antara agama. Isinya kitab suci, maksudnya Alkitab punyanya kita sama kitab kuning punyanya Islam. Itu sama atau beda dong? Beda. Soalnya gini loh, ada beberapa teman orang ngomong isi kitab suci punya kalian tentang Nabi Musa sama yang ada di Al-Quran itu sama, nggak ada bedanya, plek nggak ada bedanya. Gini, Islam ya
untuk kitab-kitab Taurat, kitab-kitab Perjanjian Lama relatif mirip. Ya, ceritanya mirip tentang Abraham, tentang Musa, tentang ini mirip. Ya, tapi untuk Perjanjian Baru sama sekali berbeda. Kenapa? Karena untuk Perjanjian Baru mereka mengambilnya dari kitab Yudas, Injil Yudas. Injil Yudas itu Injil apokrif, artinya Injil yang tidak diakui oleh gereja sebagai kanon kitab suci. Karena Injil itu aturannya dibuat maksimal tahun 120 setelah wafat Yesus. Karena itu berarti orang yang kenal dengan Yesus atau orang yang kenal dengan rasul-rasul. Injil apokrif dibuatnya sekitar tahun 400 sampai dengan 500 setelah Yesus. Jadi isinya itu tidak tahu, orangnya kan tidak kenal dengan Yesus. Gitu? Makanya isinya jauh berbeda. Nah, Islam itu memakai Injil Yudas, gitu. Sehingga berbeda dengan kita. Tapi kalau Perjanjian Lama itu mirip. Karena mereka pakai Taurat, sama dengan Yahudi, sama dengan kita juga. Udah ya, cukup. Kasih kesempatan ternyata banyaknya yang tanya dan ya. Terus kembalikan dulu. Tadi siapa? Oh ini.